Selamat datang kembali. Hari ini kita akan bahas sesuatu yang menarik banget dari materi yang Anda kirimkan. Kita akan coba membedah gimana sebuah kalimat yang kelihatannya sederhana, ternyata itu bisa menyimpan makna berlapis yang nggak terucapkan. Betul sekali. Ini kayak jadi detektif makna gitu. Kita akan lihat 3 alat utama, makna inti, lalu makna implikasi, dan makna inference. Tepat. Ini seperti kita melihat source code di balik percakapan kita sehari-hari. Otak kita itu kan punya semacam perangkat lunak yang jalan terus-menerus buat ngisi bagian yang kosong dalam komunikasi. Dan ini bukan fitur tambahan ya, ini mekanisme bertahan hidup loh. Dalam satu konteks, ini soal kerjaan di kantor. Di konteks lain, bisa jadi soal keselamatan fisik. Oke, menarik. Langsung ke intinya deh. Mungkin banyak dari kita yang udah familiar ya sama konsep praanggapan atau presupposition. Dan parikutan atau entailment. Betul. Tapi yang menarik dari sumber Anda ini, kedua hal itu bukan lagi sekedar teori, tapi jadi semacam kerangka kerja praktis buat, membaca niat orang. Persis. Jangan bayangin ini rumit ya. Anggap aja kayak rantai domino. Di satu ujung ada praanggapan. Ini semua asumsi, semua konteks yang terjadi sebelum kalimat diucapkan. Disinilah makna implikasi itu sembunyi. Oke, jadi itu domino pertama. Betul. Lalu domino di tengah itu kalimatnya sendiri. Makna intinya, yang harfiah. Nah, waktu domino itu jatuh, dia dorong domino di ujung lain, yaitu perikutan. Konsekuensi logisnya. Tepat. Konsekuensi logis setelah kalimatnya diucapkan. Dan disitulah kita menarik makna inference. Simpulannya. Implikasi di belakang, inti di tengah, inferensi di depan. Begitu ya kerangkanya? Persis. Kerangka yang sangat kuat buat analisis kita. Nah, ayo kita uji toolkit ini. Kita pakai kasus pertama dari materi Anda. Kasusnya sederhana banget. Jack Smith enjoyed his stay in Bali last Christmas. Jack Smith menikmati liburannya di Bali Natal lalu. Kalimat yang lugas ya, kedengarannya kayak status update biasa aja. Tapi apa sih yang sebenarnya terjadi di kepala kita pas dengar itu? Oke, mari kita bedah, ya. Makna intinya kan jelas. Ada pria namanya Jack, liburan di Bali pas Natal dan dia senang. Selesai. Sangat lugas. Tapi otak kita itu nggak berhenti di situ. Secara nggak sadar, kita langsung buka folder praanggapan. Kata Bali, Natal, menikmati. Semua ini kan petunjuk. Analisis dalam sumber Anda menyimpulkan kita jadi mengimplikasikan kalau Jack adalah seorang pria lajang yang suka bepergian. Tunggu. Ini yang menarik. Kenapa harus lajang? Di sumbernya kan disebut begitu, tapi kenapa otak kita langsung ke situ ya? Kan bisa aja dia pergi sama teman-temannya atau sama keluarga. Pertanyaan yang sangat bagus. Nah, ini karena otak kita itu kerjanya pakai jalan pintas. Semacam prototipe mental gitu. Prototipe mental. Iya, kombinasi kata Bali dan Natal itu kan dalam budaya populer sering bangun citra liburan tropis yang santai, mungkin sedikit hedonis. Nah, waktu dipasangkan sama nama barat Jack Smith dan kata menikmati tanpa ada penyebutan keluarga, otak kita ambil jalan pintas kognitif. Dia cari model yang paling pas. Tepat. Dan dalam banyak kasus, model yang paling pas ya petualang solo atau pria lajang. Ini bukan berarti 100% benar ya, tapi itu adalah implikasi dengan probabilitas tertinggi yang dihitung otak kita dalam sepersekian detik. Jadi, otak kita ini kayak profiler FBI yang sedikit bias gitu ya? Membangun profil psikologis dari bukti yang minimal banget. Hahaha, bisa dibilang begitu? Oke, jadi itu implikasinya. Lalu, apa inferensi yang kita tarik dari situ? Efek dominonya apa? Efek dominonya kita memproyeksikan ke masa depan. Karena liburannya positif, makna inferensi yang kita tarik, seperti kata sumber Anda, adalah Jack kemungkinan besar akan merencanakan perjalanan lain di liburan Natal berikutnya. Wow. Jadi, dari satu kalimat, kita nggak cuma tahu apa yang terjadi, kita membangun profil karakter Jack dan bahkan meramalkan perilakunya di masa depan. Inilah yang disebut dalam sumber Anda sebagai hubungan deskriptif. Gila. Otak kita membangun seluruh biografi dan rencana masa depan untuk Jack Smith, semuanya dalam milidetik. Oke, kasus pertama ini soal membangun profil. Kasus kedua, dari materi Anda, ini menaikkan taruhannya secara dramatis. Betul. Ini bukan lagi soal karakter, tapi soal sebab akibat yang genting. Kalimatnya jauh lebih pendek dan dingin.
pintu waduk Gajah Mungkur dibuka. Benar. Ini contoh yang sempurna tentang bagaimana perangkat lunak yang sama bisa punya fungsi yang sangat berbeda. Coba kita bedah dari belakang deh. Untuk kasus ini, reaksi pertama siapapun yang tinggal di hilir sungai pas dengar kalimat itu kan pasti langsung siaga, waspada banjir. Betul, langsung waspada. Gimana otak kita bisa lompat ke kesimpulan yang begitu mengancam dari kalimat yang secara teknis cuma nyatain fakta netral? Karena dalam situasi ini, otak kita nggak lagi jadi novelis kayak di kasus Jack Smith. Dia sedang jadi analis risiko. Dia tahu kalau pintu waduk dibuka, itu makna intinya bukanlah tindakan yang terjadi dalam ruang hampa. Itu sebuah respons. Jadi otak langsung kerja mundur mencari pemicunya. Apa peranggapan yang paling logis? Seperti yang disebut sumber Anda, ya asumsi yang paling mungkin adalah telah terjadi hujan deras selama berhari-hari sehingga level air di waduk kritis. Oke. Itu adalah makna implikasi yang nggak perlu diucapkan. Kita semua tahu itu. Jadi rantainya kayak terbalik ya. Kita merasakan ancaman banjir, itu inferensinya. Benar. Yang bikin kita sadar kalau pintu waduk dibuka, itu intinya. Ya, Yang kemudian bikin kita nyimpulin, oh pasti kemarin hujan lebat. Itu implikasinya. persis. Dan disinilah kita lihat fungsi bertahan hidup dari mekanisme ini. Di kasus Jack Smith, kalau kita salah menarik inferensi, ya paling-paling kita cuma keliru menilai karakter orang. Nggak ada ruginya. Nggak ada. Tapi di kasus waduk Gajah Mungkur, gagal menarik inferensi yang benar dan cepat itu bisa berakibat fatal. Ini nunjukin betapa fundamentalnya kemampuan membaca yang tersirat ini. Ini bukan kemewahan, ini kebutuhan. Ini bikin saya kepikiran soal area abu-abu loh. Dua contoh tadi kan cukup jelas ya. Satu deskriptif, satu sebab akibat. Tapi gimana kalau makna-makna ini sengaja dibuat ambigu? Sumber Anda kan nggak ngasih contoh ketiga. Tapi coba kita terapkan kerangka ini ke sesuatu yang lebih licin. Oh, menarik. Misalnya slogan politik atau marketing. Katakanlah ada slogan yang bunyinya, saatnya mengembalikan kejayaan. Wah, ini masuk ke level yang lebih tinggi. Ini contoh di mana makna implikasi dan inference itu sengaja direkayasa untuk, ya, memanipulasi. Coba kita bedah. Oke. Makna intinya jelas, sebuah ajakan untuk bikin sesuatu jadi jaya lagi. Sangat positif kan? Siapa yang nggak mau? Tentu. Tapi permainannya kan ada di lapisan bawahnya ya. Di makna implikasinya. Tepat. Kalimat itu secara implisit menanamkan sebuah praanggapan bahwa kejayaan itu pernah ada dan sekarang sudah hilang atau direbut. Betul nggak? Tepat sekali. Implikasinya adalah ada kondisi tidak jaya saat ini. Ia juga mengimplikasikan bahwa ada masa lalu emas yang ideal yang mungkin aja nggak pernah benar-benar ada dalam bentuk yang diromantisasi itu. Dan menciptakan musuh implisit. Betul, yaitu apapun atau siapapun yang menyebabkan hilangnya kejayaan itu. Slogan ini nggak perlu nuduh, dia cuma perlu mengimplikasikannya. Dan otak pendengar yang akan mengisi kekosongannya sendiri. Dan inferensinya, apa yang diharapkan dari kita sebagai pendengar? Inferensinya adalah sebuah call to action yang brilian sekaligus samar. Kita diminta untuk bertindak, biasanya dengan mendukung si pembicara atau membeli produknya, sebagai satu-satunya cara untuk mencapai kembali kondisi ideal yang hilang itu. Wow. Jadi dari satu kalimat pendek, si pembicara berhasil mendefinisikan masalah, menunjuk musuh, dan menawarkan diri sebagai satu-satunya solusi. Semuanya terjadi di level implikasi dan inferensi. Sementara makna intinya tetap terdengar positif dan aman. Persis. Wow. Jadi, memahami kerangka ini bukan cuma soal menjadi pendengar yang lebih baik ya, tapi juga jadi konsumen informasi yang lebih kritis. Ini membawa kita ke pertanyaan besar. Oke, jadi apa artinya semua ini? Gimana toolkit detektif ini bisa kita gunakan sehari-hari? Nah, contoh slogan tadi nunjukin ini bukan lagi sekedar latihan akademisian. Ya. Kemampuan ini berjalan di latar belakang setiap email kantor yang kita baca, setiap negosiasi, bahkan setiap obrolan ringan dengan pasangan. Saya pernah dapat pesan singkat dari pasangan saya yang isinya cuma, kita perlu bicara. Wah, kalimat keramat itu. Haha, iya kan? Makna intinya netral, cuma pemberitahuan. Tapi makna implikasi yang saya tangkap berdasarkan konteks saat itu, wah, pikiran saya langsung nyusun skenario terburuk. Inferensinya, saya dalam masalah besar. Betul, ternyata dia cuma mau diskusi mau makan malam di mana.
Saya rasa semua orang pernah ngalamin itu ya, inferensi yang salah arah. Jadi, kalau di lingkungan profesional, gimana ini bisa membantu? Telah membantu. Sumber Anda menyoroti beberapa hal. Pertama, ia menafsirkan pesan dengan lebih akurat. Bayangin Anda dapat email dari atasan yang isinya cuma sekedar meluping Anda dalam email ini. Oke, sering itu. Makna intinya Anda sekarang jadi bagian dari percakapan, tapi implikasinya bisa jadi topik ini sekarang jadi tanggung jawabmu juga. Dan inferensinya, saya harap kamu baca seluruh rantai email ini dan siap jika ditanya. Orang yang cuma baca makna inti bakal cuek aja ya? Betul, orang yang baca 3 lapisan akan langsung bertindak. Ini juga soal memahami maksud tersembunyi ya, terutama dalam negosiasi. Tepat sekali. Saat calon klien bilang, anggaran kami untuk kuartal ini cukup ketat. Makna intinya kan cuma fakta soal anggaran. Tapi implikasinya seringkali adalah penolakan halus terhadap proposal Anda yang sekarang. Dan inferensi yang harus ditarik adalah, Saya perlu menawarkan solusi yang lebih terjangkau atau dengan skema pembayaran berbeda kalau mau kesepakatan ini berhasil. Dan yang paling penting, ini alat untuk menghindari kesalahpahaman fatal. Berapa banyak drama di tempat kerja atau di rumah yang dimulai karena satu pihak cuma pegang kata-kata harfiah dan ngabain semua petunjuk kontekstual. banyak sekali. Dengan sadar adanya lapisan-lapisan ini, kita bisa berhenti bereaksi terhadap makna inti saja dan mulai merespon pesan secara keseluruhan. Kita jadi komunikator yang lebih bijak. Jadi, setelah penyelidikan kita hari ini, kesimpulannya adalah setiap kalimat itu kayak pusat dari jaring laba-laba. Analogi yang bagus. Ada utas yang narik dia dari masa lalu, yaitu semua asumsi dan implikasi, dan ada utas yang menjulur ke masa depan, semua konsekuensi dan inferensi yang dihasilkannya. Benar. Dan kita setiap saat berdiri di tengah jaring itu. Sebagai penutup, saya mau kasih satu tantangan kecil deh untuk Anda praktekkan. Boleh. Lain kali Anda interaksi dengan seseorang, rekan kerja, teman, siapapun, dan mereka bilang sesuatu yang singkat dan ambigu, misalnya, nanti saja kita bicarakan. Coba jangan langsung bereaksi. Tahan dulu. Jeda sejenak. Betul. Ambil jeda 1 detik dan jalankan analisis 3 lapis ini di kepala Anda. Pertama, apa makna intinya? Oke, pembicaraan ditunda. Sederhana. Kedua, apa makna implikasinya? Berdasarkan semua petunjuk yang ada. Apa nada bicaranya tegang yang mengimplikasikan ini topik sensitif? Atau dia lagi buru-buru yang mengimplikasikan ini murni masalah logistik? Dan yang terakhir, inferensinya. Dan yang paling krusial, inferensi apa yang bisa Anda tarik tentang tindakan Anda selanjutnya? Apakah inferensi terbaik adalah diam dan kasih dia ruang? Ataukah bertanya dengan lembut, semuanya oke? Respon Anda dan mungkin kualitas hubungan Anda dengan orang itu akan sangat bergantung pada seberapa akurat inferensi yang Anda buat. Sebuah tantangan yang sangat menarik, menjadi detektif makna dalam hidup kita sendiri. Anda akan kaget betapa banyak komunikasi yang paling menentukan, yang paling penting, justru terjadi di ruang sunyi di antara kata-kata yang terucap. Disitulah permainan sebenarnya berlangsung.